Shalom jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan. Syukur kepada Tuhan atas kekuatan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita sekalian. Kita dapat kembali beribadah pada pagi hari ini sekalipun di rumah kita masing-masing. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah hari ini. Bangkit berdiri, jemaat sekalian, Tuhan berada di bait suci-Nya. Pertolongan kita dalam ibadah pada pagi hari ini ialah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan membaca bacaan Alkitab kita hari ini yang terambil dari Mazmur 28 ayat 6 hingga yang ke-9. Demikian firman-Nya. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara, di saat kita melihat semua alam ciptaan Tuhan, sungguh semua indah adanya. Di saat kita diberikan anugerah untuk menikmati semua alam ciptaannya, Tuhan, kami bersyukur. Bersyukur atas semua yang Tuhan berikan. Sungguh besar Kau Allahku. Mari dengan segenap hati kita memuji kebesaran dan keagungan Tuhan kita. Sungguh besar Kau Allahku. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu. Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus. Ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu.
Doaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Kita nyanyikan bait yang ketiga ini bersama-sama. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau. Dengan kesungguhan hati kita katakan, maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Sungguh besar Engkau ya Tuhan Allah kami. Kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang bukan hanya menyelamatkan kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan, tetapi Tuhan juga memelihara lewat ciptaan Tuhan. Tuhan terus menganugerahkan kepada setiap kami untuk menikmati akan alam ciptaan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu, untuk berkat dan bahkan penyertaan Tuhan di dalam hidup setiap kami. Sampai hari ini ya Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana adanya kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sudah memelihara setiap kami. Kami bersyukur kami boleh kembali bersama datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan berkat yang Tuhan sudah berikan selama 1 minggu ini dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur untuk semua karya Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuntunan, pimpinan, berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan, kami sadar dalam hidup kami pun kami tidak lepas dari hal-hal yang tidak memperkenankan hati Tuhan. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami datang ke hadapan Tuhan. Kami mohon ampun ya Tuhan. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau berkenan menyucikan setiap kami atas segala dosa dan kelemahan kami. Sehingga kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh. Dengan satu keberadaan yang sudah dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah ibadah kami ini, yang kami serahkan dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan pimpin dan berkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam lika-liku perjalanan hidup setiap kita, banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita. Bukan dengan kekuatan kita dapat melewatinya. Hanya bersama dengan Tuhan kita mampu melewatinya. Tuhanlah yang menjadi harapan hidup kita.
sebab Dia hidup. Ku ada hari esok, takkan aku takut, karena ku tahu hari esok ada pengharapan, sebab Ia hidup. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama, karena Dia hidup. Anak Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ya tebusku, mati di salib, kubur kosong, nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Ku anaknya, dipelukannya amat tenang dan senanglah. Yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadap esok, karena Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Dia hidup. Hidupku penuh harap, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Hidupku penuh harap karena Ia hidup. Bukan dengan emas dan perak Tuhan menebus setiap kita, tetapi oleh kasih dan pengorbanannya, yaitu dengan darahnya yang mahal, darah yang kudus dan suci. Mari jemaat sekalian, kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman-Nya yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita pujikan bersama seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu,
bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupmu yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala pemeliharaan-Mu yang tetap boleh kami nikmati dalam seluruh kehidupan kami ini, bahkan di tengah masa yang penuh dengan kesulitan dan tantangan ini. Terima kasih juga bahwa kami boleh tetap memenuhi panggilan-Mu untuk beribadah pada pagi hari ini, untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu, serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus. Bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih dapat menyambut panggilan Tuhan untuk beribadah kepadanya dan merenungkan akan sebagian dari kebenaran firman-Nya. Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang kepada saya diberikan sebuah judul Tragedi di Mara dan Elim, dan yang didasari dari kitab Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-22 hingga yang ke-27 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Sembari Bapak Ibu saudara sekalian membuka Alkitab masing-masing dan mengikuti pembacaan firman Tuhan ini dari dalam hati. Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-22 hingga yang ke-27, demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya.
Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mau membaca, merenungkan, menaruh dalam hati dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku sekalian, menarik sekali untuk membahas dan merenungkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Perjanjian Lama, khususnya di dalam kitab Keluaran ini. Ada begitu banyak hal yang dapat digali dan dicermati dari hubungan yang terjalin antara Allah dengan bangsa Israel, bangsa pilihannya, umat kesayangannya itu. Dan dengan mencermati relasi antara Allah dan umat kesayangannya itu, kita pun yang hidup di zaman ini juga dapat belajar untuk semakin memahami siapa Allah dan apa yang menjadi kehendak-kehendaknya itu. Sehingga kita dapat pula mematuhi dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita sampai di Mara dan Elim, saya akan mengajak kita untuk sedikit mencermati apa yang terjadi sebelum bangsa ini dibawa keluar dari tanah Mesir oleh Musa. Setelah Musa mendapatkan amanat dari Allah untuk membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir, maka ia pun menjumpai Firaun dalam cukup banyak kesempatan. Dan pada setiap kesempatan perjumpaannya itu, kita tahu bahwa Musa telah memperingatkan Firaun dengan menjatuhkan berbagai-bagai tulah yang melanda bangsa Mesir itu seperti yang Allah perintahkan kepadanya. Dan pada setiap terjadinya tulah demi tulah tersebut, walaupun bangsa Israel tidak ikut merasakan tulah-tulah itu, ya, tetapi mereka tahu benar apa yang telah terjadi. Apa yang telah Allah perbuat, apa yang telah Allah lakukan terhadap bangsa Mesir dengan tulah-tulahnya yang supranatural dan ajaib itu. Sehingga dengan demikian melalui peristiwa-peristiwa tersebut bukan hanya bangsa Mesir saja yang dicelekkan matanya, yang dibukakan matanya untuk melihat dan merasakan kedahsyatan kuasa Allah, bangsa Israel pun sebenarnya juga telah melihat kuasa Allah yang teramat dahsyat tersebut. Kedahsyatan kuasa Allah itu telah dilihat baik oleh bangsa Mesir maupun bangsa Israel. Dan perbuatan tangan Allah itu sungguh amat sangat dahsyatnya. Bukan saja bagi mereka yang hidup pada zaman itu, saudaraku. Bahkan jika kesemuanya itu terjadi pada zaman ini sekalipun, kedahsyatannya tidak akan berkurang sedikit pun. Karena sampai saat ini sekalipun, saudaraku, tidak satu pun ilmu pengetahuan yang dapat menjelaskannya secara ilmiah yang masih terjangkau oleh nalar akal manusia. Luar biasa, bukan? Nah, selanjutnya saya akan mengajak kita semua untuk sedikit menapaktilasi rute perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Terutama di awal-awal perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Inilah salah satu rute yang diperkirakan ditempuh oleh bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, seperti terlihat dalam gambar ini. Nah, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudaraku, mereka berjalan keluar dari kota yang bernama Ramses, ya, yang ada di tanah Goshen.
dan mereka berjalan menuju ke satu tempat yang bernama Sukot. Nah, kemudian mari kita coba cermati wilayah yang berkotak merah ini ya. Nah, ini dia. Inilah salah satu ini ya, yang berkotak merah ini. Nah, dari Sukot ini saudaraku sekalian ya, lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Etam. Nah, ada yang menarik dari lokasi Etam ini saudaraku, yaitu bahwa setelah berada di Etam, seharusnya bangsa Israel itu dapat langsung melanjutkan perjalanannya menuju ke Mara dan Elim tanpa harus menyeberangi Laut Teberau, seperti yang dapat kita lihat dengan tanda panah yang berwarna kuning itu tadi ya dalam gambar ini. Akan tetapi Allah justru memerintahkan Musa dan bangsa Israel untuk berbalik kembali dan menuju ke arah sebuah tempat yang dinamakan Pihahirot, di mana tempat ini ada di tepi Laut Teberau, dan menyuruh bangsa Israel berkemah di sana. Seperti tertulis perintah ini pada kitab Keluaran pasal 14 ayat yang kedua demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot. Nah, saudaraku, di Pihahirot itulah bangsa Israel kemudian bersungut-sungut sedemikian rupa di hadapan Allah ketika mereka melihat bahwa pasukan Fir'aun itu kembali mengejar mereka. Mereka merasakan satu kegentaran yang teramat sangat ketika melihat bala tentara Fir'aun itu kembali mendekat kepada mereka. Dan kemudian mereka bersungut-sungut kepada Allah, tidak adakah kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami mati di padang gurun ini? Jangan ganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bekerja bagi mereka daripada mati di padang gurun ini. Demikianlah yang terucap dari mulut mereka, saudaraku. Mereka lebih memilih kembali ke dalam perbudakan di tanah Mesir daripada menaruh percaya bahwa Allah sanggup menyelamatkan mereka. Coba bayangkan reaksi bangsa Israel yang seperti ini. Baru saja mereka dibawa keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Baru saja mereka menyaksikan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam peristiwa ke-10 tulah itu. Tetapi dengan semudah itu mereka kembali meragukan kuasa Allah. Beruntung bagi umat Israel karena Allah tidak langsung menghukum mereka setimpal dengan apa yang telah mereka perbuat. Namun sekali lagi Allah kembali menyatakan kemuliaannya, kuasanya, dan kedahsyatannya itu dengan membelah Laut Teberau. Sehingga bangsa Israel pun dapat menyeberanginya sementara bala tentara Mesir ditenggelamkan olehnya di sana. Wow. Sungguh amat dahsyat, bukan? Sebuah peristiwa yang takkan terlupakan sepanjang sejarah peradaban manusia. Perbuatan yang ajaib, di mana Allah menunjukkan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa. Sekali lagi Allah menunjukkan kedahsyatan kuasanya itu kepada bangsa Mesir maupun bangsa Israel. Dan setelah itu bangsa Israel baru kembali menyadari kedahsyatan kuasa Allah itu. Lalu setelah mereka menyeberangi Laut Teberau dengan selamat, mereka pun kemudian bernyanyi-nyanyi dengan segegap gempita untuk memuji Allah karena perbuatan tangannya yang ajaib itu. Lalu kemudian Allah memerintahkan bangsa Israel untuk melanjutkan perjalanannya menuju ke sebuah tempat yang bernama Mara. 3 hari perjalanan dari tepi Laut Teberau, saudaraku. Hanya 3 hari perjalanan saja. Dan ternyata di Mara mereka mendapati air yang pahit rasanya dan tidak enak untuk diminum. Nah, jika dilihat dari bahasa aslinya, saudaraku, air yang pahit yang dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Mara ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan kata bitter.
pahit. Ya. Namun demikian ada juga terjemahan lainnya untuk menggambarkan pahitnya air di Marah ini, yaitu kata distilled water. Apa artinya distilled water? Nah, kemudian saya mencoba mencari tahu tentang apa itu arti dari kata distilled water ini. Ternyata saya menjumpai informasi bahwa distilled water adalah semacam air suling atau air yang dimurnikan. Nah, mengetahui akan hal ini saya menjadi heran dan bertanya-tanya, apa salahnya dengan air yang dimurnikan sehingga bangsa Israel tidak dapat meminumnya? Nah, mengetahui akan hal ini saya menjadi heran dan bertanya-tanya. Kemudian beberapa hari setelah itu saya pergi ke bengkel ya untuk memeriksa check up rutin aki dan oli mobil saya ya. Nah, sembari menunggu teknisi memeriksa mobil saya, lalu saya pun melihat-lihat di sekeliling bengkel tersebut. Lalu saya tertarik dengan sebaris botol di etalase bengkel tersebut ya, yang nampaknya seperti botol air mineral dengan sebuah tutup ya yang berwarna biru ya. Lalu saya mengambil satu dan kemudian membaca tulisan pada kemasannya. Di sana tertulis air aki ya. Lalu di bawah tulisan air aki itu tertulis dalam kurung distilled water. Oh, ternyata distilled water ini adalah air aki gitu. Wah, pantas saja bangsa Israel tidak mau meminumnya gitu ya, air aki. Namun demikian perhatian saya kembali tertarik dengan sebaris botol dengan ukuran dan bentuk yang sama tapi dengan tutup yang berwarna berbeda, warna merah, saudaraku. Saya taruh kembali botol yang bertutup warna biru itu, kemudian saya ambil yang berwarna merah dan saya kembali membaca tulisan pada kemasannya. Dan di situ tertulis air aki. Di bawahnya ada dalam tanda kurung besar ya, tulisan lain yang berbunyi air sur. Lalu saya tertarik dengan perbedaan keterangan pada kemasan tersebut, saudaraku. Dan saya tanyakan kepada teknisinya. Kemudian sang teknisi menjelaskan bahwa yang bertutup merah itu ternyata air aki yang mengandung asam sulfat dan bersifat korosif, sehingga mudah menimbulkan iritasi ketika terkena kulit tubuh manusia. Sedangkan yang berwarna biru adalah, dia mengatakan bahwa itu adalah air murni, ya, air suling yang dibebaskan dari segala unsur logam. Ya, jadi nggak ada lagi asam sulfatnya dan nggak ada lagi unsur-unsur logam atau apapun lainnya. Jadi menurut dia air itu tidak berbahaya bagi kulit. Kemudian dia mengatakan yang bertutup merah itu dipergunakan untuk air aki ketika aki itu masih baru diisi, belum ada apa-apanya, kemudian diisi dengan air aki yang baru itu. Nah, itu harus diisi dengan yang berwarna merah, saudaraku. Sedangkan yang bertutup biru itu hanya dipergunakan untuk penambahan bila air aki tersebut telah berkurang, ya. Nah, itu kan kadang-kadang kalau air aki telah berkurang kita akan menambahkannya gitu ya, supaya kembali levelnya sama di antara sel-sel yang ada itu. Nah, itulah yang dipergunakan, yaitu air aki yang berwarna biru yang berjudul distilled water itu tadi. Demikian yang disampaikan oleh orang tersebut, teknisi tersebut. Tapi sampai di situ saya pun masih tetap penasaran. Dan kemudian saya berusaha untuk mencari informasi-informasi lain di internet tentu saja. Dan kemudian saya dapati informasi demikian, seperti yang tertulis ini ya. Sedangkan air aki biru merupakan air yang telah dimurnikan, yaitu air yang telah mengalami demineralisasi. Penghilangan kadar mineral dalam air ini menjadikan aki biru memiliki sifat murni yang tidak membahayakan, seperti halnya air aki merah. Ini saya dapatkan dari laman yang terpercaya ya, suzuki.co.id. Belum puas, saya masih mencari informasi lebih jauh lagi. Dan kemudian saya jumpai informasi demikian dari sebuah laman yang berjudul healthline.com. Yes, you can drink distilled water. Ya, kamu bisa meminum distilled water. However, you might not like the taste.
tetapi kamu mungkin tidak akan menyukai rasanya, because it is flatter and less flavorful. Karena ini adalah flatter itu nggak berasa ya, mungkin seperti demikian, ataupun pahit and less flavorful, kurang ada cita rasanya dibandingkan dengan tap and bottled water. Demikian dikatakan di dalam laman tersebut. Dan saya menggali lagi, kemudian mendapatkan satu informasi lain lagi, dikatakan dari lifestyle.kompas.com ini bahwa proses distilasi ini sangat efektif untuk menghilangkan kontaminan seperti bakteri, virus, protozoa, dan bahan kimia seperti timbal dan sulfat. Jadi sebenarnya saudaraku, yang disebut sebagai distilled water ini bukanlah air yang berbahaya untuk diminum. Bahkan ada beberapa ahli yang mengatakan air ini sangat baik bagi orang-orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya kehilangan imunitas di dalam tubuhnya. Maka disarankan untuk meminum air yang tidak enak rasanya ini. Nah, air murni yang pahit rasanya inilah yang bangsa Israel dapatkan di Marah itu. Bukan air sur, saudaraku, tetapi distilled water. Ya. Jadi jelas bahwa air tersebut masih dapat diminum. Air yang murni, bukannya air yang beracun. Hanya terasa pahit saja rasanya karena merupakan air suling yang alami. Terbukti bahwa tidak diceritakan sedikit pun bangsa Israel mengalami sakit karena meminum air suling alami di Marah tersebut. Jadi apa yang tertulis dalam ayatnya yang ke-23, mereka tidak dapat meminumnya. Kata dapat di sini menggunakan kata yakol, yang lebih tepat diterjemahkan ke dalam kata sanggup, ya, bukan dapat. Lebih tepat diterjemahkan menjadi kata sanggup. Jadi air tersebut bukannya tidak dapat diminum karena beracun atau terlalu keruh atau alasan-alasan lain yang membuat air itu memang benar-benar tidak layak untuk diminum, tetapi sebenarnya bangsa Israel lah yang tidak sanggup meminumnya karena rasanya yang pahit itulah. Seperti minum jamu, saudaraku. Jamu itu bukannya tidak dapat diminum, bukan? Tetapi ada banyak orang yang tidak sanggup meminumnya karena tidak menyukai rasanya. Nah, lalu bagaimana respon bangsa Israel menghadapi keadaan yang seperti demikian? Lagi-lagi, baru beberapa waktu berselang setelah mereka melihat demonstrasi kuasa Allah melalui 10 tulah terhadap bangsa Mesir itu, dan baru 3 hari saja berselang ketika mereka kembali melihat kedahsyatan kuasa Allah yang membelah laut Teberau itu, baru 3 hari saja berselang, saudaraku sekalian, ketika mereka bernyanyi-nyanyi memuji kuasa dan kedahsyatan Allah dengan penuh gegap gempita, namun hanya karena merasakan kehausan dan mendapati air yang tidak cukup nikmat untuk diminum di Marah itulah, mereka kembali bersungut-sungut kepada Allah. Coba pikirkan. Apa enggak jengkel kalau jadi Allah melihat ulah umatnya yang seperti demikian? Seakan-akan bangsa Israel menganggap Allah itu tidak mampu menolong mereka. Seakan-akan demonstrasi kuasa Allah yang begitu dahsyat itu tidak ada artinya lagi, tidak ada artinya apa-apa lagi bagi mereka. Ketika mereka harus menghadapi masalah yang hanya sesepele air yang pahit itu, saudaraku. Begitu mudahnya mereka melupakan perbuatan tangan Allah yang telah mereka terima dan nikmati dalam hidup mereka hanya karena persoalan kecil yang harus mereka hadapi itu. Dan bukankah itu pula yang seringkali terjadi di dalam kehidupan orang percaya pada zaman ini? Yang juga dengan begitu mudahnya telah melupakan perbuatan tangan Allah yang telah kita dapatkan dan nikmati sepanjang hidup ini hanya karena persoalan-persoalan kecil. Bukankah sebagai anak-anak Tuhan, kita juga sudah pernah melihat dan merasakan pekerjaan tangan Tuhan yang begitu dahsyat itu terjadi dalam hidup kita? Atau Anda belum pernah merasakannya?
Saya pikir jika ada di antara kita yang tidak pernah merasakan pekerjaan tangan Tuhan yang dahsyat itu, mungkin Anda hanya tidak cukup peka saja untuk merasakannya. Karena kedahsyatan kuasa Allah itu bukan selalu terwujud melalui hal-hal yang supranatural dan spektakuler. Kedahsyatan kuasa Allah itu dapat terjadi di dalam keseharian hidup kita. Hal-hal yang nampaknya biasa-biasa saja, yaitu melalui pemeliharaannya, perlindungannya, kepanjang sabarannya atas dosa-dosa kita, dan lain-lain dan sebagainya. Coba bayangkan saudaraku, jika kesemuanya itu Tuhan lepaskan daripada hidup kita, akan jadi seperti apakah kita? Akan jadi seperti apakah kita jika Ia tidak lagi memeliharakan hidup kita? Apakah kita menyangka bahwa kita sanggup bertahan hidup tanpa pemeliharaannya? Akan jadi seperti apakah kita jika Tuhan melepaskan perlindungannya atas kita? Saya percaya bahwa akan babak belurlah kita menjalani kehidupan ini, saudaraku. Akan jadi seperti apakah kita jika Tuhan tidak cukup panjang sabar atas dosa-dosa kita? Mungkin kita akan menjadi seperti Ananias dan Safira yang langsung mati di hadapan Petrus karena kebohongan mereka itu. Akan jadi seperti apakah kita jika Tuhan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatannya yang besar dalam hidup kita, melalui pemeliharaannya, melalui perlindungannya, melalui kepanjang sabarannya itu, kasih setia dan kemurahannya itu. Akan jadi seperti apakah kita? Terlebih lagi akan jadi seperti apakah kita jika Ia tidak datang ke dunia ini untuk menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib yang telah dilakukannya bagi kita itu. Kurang spektakuler apalagi jika Allah itu sendiri telah menyediakan dirinya sebagai tebusan atas dosa-dosa kita, sehingga kita boleh beroleh jaminan keselamatan kekal itu yang daripadanya. Akan tetapi ironisnya, manusia tidak dapat cukup menghargai perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat itu, saudaraku. Ketika mereka menghadapi ancaman dan kesulitan di dalam hidupnya. Sama seperti bangsa Israel itu tadi. Hanya 3 hari berselang saja setelah mereka melihat kedahsyatan kuasa Allah. Hanya 3 hari berselang ketika mereka memuji Tuhan dengan gegap gempita. Tetapi ketika mereka harus menghadapi masalah sekecil air minum yang pahit itu, maka segera lupalah mereka akan kedahsyatan perbuatan tangan Tuhan yang baru saja mereka saksikan dan alami itu. Apakah kita akan menjadi seperti mereka? Apakah kita juga akan segera melupakan pemeliharaan Tuhan yang boleh kita nikmati sepanjang hidup kita ini? Apakah kita akan segera melupakan perlindungan Tuhan ketika kita diluputkannya dari hal-hal yang buruk? Apakah kita akan segera melupakan kepanjang sabaran Tuhan menghadapi kita yang masih sering kali jatuh bangun dalam dosa ini? Ketika Ia mengampuni kita, ketika Ia kembali menyucikan diri kita, dan ketika Ia tidak menjatuhkan hukuman yang setimpal atas keberdosaan kita. Ingat dan syukurilah kesemuanya itu, saudaraku. Karena itu semua adalah perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat. Hargailah kesemuanya itu, walaupun tidak nampak sesensasional atau sespektakuler apa yang dilihat oleh bangsa Israel pada waktu itu. Karena kesemuanya itu tetaplah perbuatan tangan Tuhan yang dahsyat. Saudara, sungut-sungut bangsa Israel dipicu dari rasa takut dan gentar ketika mereka menghadapi persoalan dan kesulitan. Seperti ketika mereka berada di Pihahirot, kegentaran terhadap kejaran bala tentara Mesir itu telah membuat mereka bersungut-sungut pada Tuhan.
Demikian pula ketika mereka tiba di Mara dan tidak sanggup meminum air yang pahit di sana itu, maka ketakutanlah mereka mengalami kehausan di tengah padang gurun tersebut. Demikian pula dengan diri kita. Kekhawatiran, ketakutan, dan kegentaran dalam menghadapi suatu persoalan dapat saja membuat kita mengeluh dan bahkan bersungut-sungut pada Tuhan. Tetapi jika kita telah mengingat dan mau mengingat dan menyadari kedahsyatan perbuatan tangannya itu dalam hidup kita, lalu kenapa kita masih seringkali merasakan kekhawatiran, ketakutan, dan bahkan kegentaran di dalam menghadapi setiap persoalan yang menghadang di hadapan kita? Seakan seperti bangsa Israel yang meragukan kuasanya itu. Demikian pula kita pun seakan masih tidak cukup yakin bahwa Ia mampu menolong kita dari setiap persoalan betapapun beratnya itu. Seperti di dalam masa pandemi ini. Ketika ada begitu banyak orang yang merasakan kegentaran yang amat sangat terhadap pandemi ini, saya sendiri tidak begitu merasakannya. Tapi itu bukan berarti bahwa saya telah terbebas dari segala macam kekhawatiran, ketakutan, dan bahkan kegentaran di dalam hidup saya. Ada persoalan-persoalan dalam bidang-bidang kehidupan yang lainnya yang dapat mendatangkan kekhawatiran, ketakutan, dan bahkan kegentaran itu di dalam diri saya. Itu tidak dapat saya pungkiri. Karena setiap orang memiliki kekhawatiran, ketakutan, dan kegentarannya masing-masing. Masalahnya sekarang adalah bagaimanakah respon kita sebagai orang percaya ketika persoalan dan kesukaran itu sedang hadir di dalam kehidupan kita. Apakah kita mau menengok, mengingat kembali ke masa yang telah lalu untuk melihat kembali karya Allah, setiap pekerjaan tangannya yang dahsyat itu, yang telah banyak kali menolong kita, melepaskan kita dari berbagai permasalahan, dan yang telah banyak kali memberi jalan keluar dalam berbagai persoalan kehidupan, sehingga kita dapat menghadapi apapun yang ada di depan kita dengan tetap menaruh percaya, trust Him sepenuhnya hanya kepada Kristus, hanya kepada kuasanya. Atau apakah kita memilih untuk tetap tinggal di dalam ketakutan kita itu, dan bahkan mungkin kita mulai bersungut-sungut di hadapannya. Lagi pula, pernahkah kita menghitung berapa banyak kekhawatiran kita yang benar-benar menjadi kenyataan dibanding dengan apa yang hanya ada di dalam pikiran kita saja? Karena seringkali ketakutan kita itu telah melebihi rasa percaya kita pada kuasa Tuhan, pada kedaulatan Tuhan. Hitung berkat-Mu, saudaraku. Ingat kembali setiap karyanya di dalam hidupmu. Maka kekhawatiran, ketakutan, dan kegentaran itu akan sirna, tergantikan dengan damai sejahtera di dalam hatimu. Kerutan di dahimu itu akan tergantikan dengan seulas senyum di bibirmu, walau harus menghadapi ancaman dan tantangan apapun yang ada di hadapanmu. Nah, kembali pada nats kita hari ini. Rupa-rupanya Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk berhenti sejenak di Mara dan menemukan sumber air yang pahit itu adalah untuk menguji mereka, mencoba mereka. Seperti yang tertulis dalam ayat 25 bagian B seperti demikian. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Di sanalah Tuhan mencoba mereka. Sehingga jelas, bukan saudaraku, bahwa jika satu saat Tuhan juga memperhadapkan kita pada persoalan dan kesulitan,
Mungkin saja saudaraku, dia juga sedang ingin menguji, mencoba diri kita. Sama seperti ketika ia sedang menguji atau mencoba bangsa Israel itu tadi. Apakah kita mau tetap taat pada segala perintah dan kehendaknya? Apakah kita mau menyadari dan menaruh percaya sepenuhnya akan kedahsyatan kuasa Tuhan yang sanggup melepaskan kita dari segala macam persoalan dan kesulitan itu pada waktunya? Kemudian pada ayat yang ke-25, ketika Musa berseru-seru pada Tuhan, lalu kita menjumpai bahwa Allah memerintahkan Musa untuk melemparkan sepotong kayu ke dalam sumber air itu, yang membuat air itu terasa nikmat untuk diminum. Dan ini merupakan sebuah bukti akan kebaikan dan kemurahan Allah, yaitu bahwa di tengah segala cobaan yang ia berikan sekalipun, Allah tetap memeliharakan hidup mereka. Allah tetap menolong mereka. Allah tetap memampukan mereka untuk menjalani semuanya itu. Seperti juga di dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian. Di tengah segala persoalan hidup dan kesulitan apapun yang mungkin menghadang di hadapan kita, bagaimanapun itu bentuknya, yang mungkin telah membuat kita khawatir, yang mungkin telah membuat kita takut, yang mungkin telah membuat kita gentar sekalipun, Tuhan tetap hadir. Tuhan tetap ada bagi kita. Tuhan tetap memeliharakan hidup kita. Nah, di dalam peristiwa yang terjadi di Mara ini, saudaraku, satu hal yang harus selalu kita ingat dalam hati kita adalah apa yang Allah katakan kepada bangsa Israel dalam ayatnya yang ke-26 itu tadi seperti demikian. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada bangsa orang Mesir itu. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Inilah perjanjian Tuhan kepada umatnya. Yang uniknya telah dipenuhinya terlebih dahulu. Berkatnya itu ia berikan mendahului syarat yang dimintanya dari mereka. Ini menandakan kemurahan Tuhan yang luar biasa dan kasih setianya yang begitu besar atas bangsa Israel. Demikian pula kepada kita. Dan ketika kita telah melewati kesemuanya itu, saudaraku, segala persoalan, segala kesulitan, segala tantangan dan ancaman itu, ingatlah, Tuhan akan memberi kepuasan yang sejati. Sama seperti bangsa Israel tersebut yang kemudian dibawanya menuju ke Elim, di mana mereka mendapati 12 mata air dan 70 pohon kurma yang dapat benar-benar memuaskan rasa dahaga dan lapar mereka. Dengan demikian tragedi di Mara itu telah menjadi sebuah berkat di Elim. Saudara, apakah Anda sedang berada di Mara di dalam kehidupan Anda? Apakah saudara sedang berada di tengah segala persoalan, kesulitan, ancaman, tantangan apapun di dalam kehidupan saudara? Yang nampaknya mungkin tak terpecahkan, yang nampaknya mungkin gak beres-beres, yang nampaknya mungkin tanpa jalan keluar. Jika benar demikian, saudaraku, bersabarlah dan percayalah bahwa di tengah segala kesulitan dan persoalan apapun yang sedang kita hadapi, Tuhan tetap akan beserta bersama kita. Tuhan akan tetap memeliharakan kehidupan kita.
Dan ketika kita mau sungguh-sungguh mendengarkan suaranya dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka ingatlah akan janjinya. Ia akan meluputkan kita dari segala persoalan di dalam hidup kita. Ia akan membawa kita ke Elim untuk menikmati berkat-berkat-Nya. Dan sekali lagi, tragedi di Mara itu akan berubah menjadi berkat di Elim bagi kita semua, anak-anak yang dikasihinya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk selalu menaruh percaya dan setia dan senantiasa taat hanya kepada-Mu. Untuk selalu mengingat akan perbuatan tangan-Mu yang dahsyat, yang telah memeliharakan hidup kami, dan terlebih lagi yang telah memberikan jaminan keselamatan kekal bagi kami melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib itu. Dan sekali lagi kami hendak mengucap syukur atas firman-Mu, serta mampukan kami, bukan hanya untuk mendengar dan merenungkannya saja, tetapi juga untuk melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur atas kebenaran firman-Nya yang sudah kita dengarkan bersama. Saudara, marilah jadikanlah hidup kita adalah hidup yang terus bersandar dan berserah kepada Tuhan. Mari kita menikmati indahnya saat kita berdoa kepada-Nya. Indahnya saat berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, curahkan isi kalbu di waktu susah dan resah. Ku rasa nyaman dan segar, ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Indahnya saat berdoa. Indahnya saat berdoa, yang ku mohon didengarnya. Betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya. Ia memanggilku, datanglah, percaya pada firman-Nya. Beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa, menunggu saat berdoa, menunggu saat berdoa. Mari kita bangkit berdiri
bersama orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengakui iman kita. Pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih. Hari ini, dalam kesempatan ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan dalam ibadah ini pun kami diberi kesempatan menaikkan doa-doa kami kepada Tuhan. Kami mau bersyukur untuk pimpinan-Mu baik dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, pekerjaan, usaha, bahkan dalam setiap pelayanan yang ada. Kami bersyukur dan menyadari bahwa semua terjadi atas pertolongan Tuhan. Kami bersyukur sepekan yang lalu persekutuan keluarga baik dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5, Tuhan sudah menyertai, Tuhan sudah memimpin. Juga untuk majelis hamba Tuhan yang mengadakan persekutuan doa pagi setiap Sabtu minggu keempat pun kami bersyukur karena kami masih diberikan kerinduan dan hati untuk sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Bapa, kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang lemah tubuh dan masih sakit. Kami ingat untuk Ibu Yuliani, Bapak Gounsing, Ibu Tan Siok Ming, Bapak Li Irawan, Ibu Chia Cuing, ataupun juga Ibu Tan Jaicu. Kami mohonkan Tuhan terus mengaruniakan kepada mereka kesehatan, kekuatan dan pemulihan-pemulihan dari fisik mereka yang lemah. Tidak lupa kami juga bersyukur untuk jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun mereka di minggu ini. Baik untuk Bapak Elnat Alfa Yonatan, Bapak Yohanes Mardiono, Bapak Yulianto, ataupun juga Saudara Setiawan Junaidi. Kami berdoa Bapa, biarlah pertambahan usia yang mereka alami mendatangkan sukacita kebahagiaan buat mereka karena bersyukur melihat pertolongan Tuhan yang hadir dalam setiap pergumulan dan anugerah Tuhan yang sudah Engkau nyatakan waktu demi waktu bagi mereka. Tuhan berkati masa depan mereka, Tuhan berkati segala usaha pekerjaan, Tuhan berkati juga segala pergumulan-pergumulan, dan biarlah melalui semua yang terjadi mereka boleh diajak untuk semakin mengenal Tuhan. Kami juga mau mendoakan hari ini untuk proses pelaksanaan sakramen baptisan dewasa dan sidi yang akan diadakan sore nanti di gereja. Kami berdoa untuk para peserta penerima baptisan dan sidi, baik untuk Lydia Gondokusumo, Christopher Setiawan, Robert Ramiro, Kesia Narensia, Jason, Ryan Timothy, Edward Hamadi, Kalista Bella, Yovita Laiman. Kami mendoakan Tuhan supaya mereka terus bertumbuh dalam iman dan giat terus dalam pekerjaan Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Pendeta Kang Wolukito yang akan memimpin sakramen dan pelaksanaan sidi. Tuhan berkati. Tuhan yang akan pakai beliau untuk menyatakan terus kuat kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami juga tidak lupa menyerahkan untuk ibadah Jumat Agung dan Paskah yang akan kami laksanakan pada Jumat dan Minggu yang akan datang. Kami berdoa bagi segala persiapannya secara khusus untuk sakramen perjamuan kudus yang kami ikuti secara online. Tuhan berkati pelaksanaannya supaya kami sungguh memaknai bagaimana pengorbanan Kristus yang luar biasa hadir dalam hidup kami, dan kami pun mau terus memberi diri kami untuk hidup bagi Kristus dan memuliakan Kristus. Terima kasih Tuhan.
Kami tidak lupa terus menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau memberkati Indonesia, Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami yang hatinya takut akan Tuhan. Engkau memberkati kota di mana kami tinggal. Engkau berkati wali kota dan juga wakilnya serta jajarannya yang ada di Surabaya. Supaya Tuhan juga boleh pakai mereka mengabdi kepada masyarakat dan melayani Tuhan. Terima kasih. Kami juga tidak lupa bersyukur untuk segala berkat, kebaikan dan kemurahan hati-Mu yang Kau nyatakan kepada kami. Dan kami mau mengembalikannya dalam bentuk persembahan. Tuhan berkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Biarlah apa yang kami berikan sungguh mempermuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa kami. Amin. Doksologi, doa berkat disampaikan oleh hambanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita sekali lagi berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini boleh berlangsung dengan baik. Kami juga mengucap syukur bagi kebenaran firman-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kami. Dan kiranya kami boleh mendengar, memahami, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu itu di dalam seluruh kehidupan kami. Kini jemaat yang dikasihi Kristus, kembalilah pada setiap aktivitas dan kegiatan-Mu. Jadilah berkat dan teladan dalam setiap komunitas-Mu. Pikirkan, ucapkan, dan lakukan segala yang baik, agar setiap orang boleh melihat segala yang baik itu daripada-Mu dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saat teduh ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Salam sehat selalu. Sampai jumpa kembali dalam ibadah minggu depan.